faman lam yataharrak fahuwa mayyitun qabla ajali. Siapa yang tidak bergerak, berkorban, berjuang, berkhidmah, maka dia adalah mayat hidup, dia mati sebelum ajalnya datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majjid wa 'azzim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hadirin sidang khutbah Idul Adha Masjid Jami Baitul Hadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dan seluruh kaum muslimin di dunia merayakan hari besar Islam, Idul Adha 1443 Hijriah, dengan tak henti-hentinya mengumandangkan kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih atas anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini melaksanakan salat sunnah muakkadah Idul Adha, kemudian mendengarkan khutbah. Setelah ini kita melaksanakan salah satu amal yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik, amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa hari raya ini disebut dengan Idul Adha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahhin nas. Disebut hari raya Idul Fitri karena saat itu orang-orang makan, yang tadinya puasa 30 hari kemudian kembali makan. Adapun wal adha yauma yudahhin nas, disebut hari raya Idul Adha karena saat itu orang-orang menyembelih hewan kurban. Karena itu hari ini juga disebut dengan Idun Nahri, hari penyembelihan atau hari raya penyembelihan hewan kurban. Di Indonesia dikenal dengan hari raya kurban.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban, tentu kita akan teringat kembali peristiwa besar yang menimpa Abul Anbiya Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta putra tercintanya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, di mana beliau saat itu menginginkan memiliki anak yang soleh, penerus beliau, karena didiagnosa istri pertama beliau Sayyidah Sarah tidak bisa memiliki anak. Tetapi beliau tidak putus asa. Direkam doa beliau dalam Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Akan tetapi anak yang lama ditunggu ini ternyata menjadi bahan ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim ayahnya, sehingga ayahnya ini bermimpi berkali-kali, kemudian berdialog dengan anaknya yang saat itu masih sekitar 7-8 tahun. Ya bunai, kata Nabiullah Ibrahim, wahai anakku tercinta, inni arafil manam, aku bermimpi, anni adzbahuk, bahwa aku ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu, fangdur madza tara. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, bagaimana pendapatmu? Dengan yakin dan tanpa ada keraguan sama sekali, Ismail kecil saat itu mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku tercinta, kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Ismail kecil, insyaallah engkau akan mendapati aku, menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian setelah keduanya pasrah, Nabiullah Ismail diletakkan di pelipis ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian saat itu ingin disembelih, Nabiullah Ibrahim dipanggil oleh Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, stop, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menebusnya dengan domba dari surga, domba besar, wa fadainahu bidibhin azim, yang kemudian ini menjadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini memberikan pelajaran besar kepada kita betapa kemuliaan seseorang itu bisa didapat dengan perjuangan. Apabila seseorang ingin mendapatkan mahabbatullah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan makom Khalilur Rahman, kekasih Allah yang khusus, beda dengan Habibullah. Khalil ini lebih khusus daripada Habib. Itu tidak lain dan tidak bukan karena pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang begitu besar. Bahkan berkat pengorbanan beliau ini, beliau dijadikan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Banyak keturunan beliau yang menjadi orang-orang soleh, para ulama, penerus perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita tarik pengorbanan perjuangan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh manusia, seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada cobaan, ujian yang paling berat diberikan kepada para nabi sekalipun, para rasul sekalipun, selain daripada
ujian cobaan yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setiap nabi dan rasul cobaannya beda-beda. Dari sekian banyak nabi rasul diklasifikasi menjadi ulul azmi. Dari ulul azmi ini ada satu nabi, satu rasul yang ujiannya lebih berat daripada mereka, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pengorbanan beliau luar biasa. Sehingga bagaimana banyak keturunan beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat jasa datuknya ini, ayahnya ini. Mereka dicintai, dihormati oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat pengorbanan ayahnya, datuknya ini, kakeknya ini. Kita lihat misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana beliau diangkat derajatnya oleh Allah karena beliau mau berkorban. Beliau memberikan seluruh hartanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, bagaimana apabila hartamu diberikan semua kepada Islam untuk menolong agama Rasulullah, keluargamu bagaimana? Kemudian Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Begitupun istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra, seluruh hartanya habis untuk Islam, untuk menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau wanita paling kaya di Makkah, sepertiga tanah Makkah milik beliau, tetapi ketika beliau ingin meninggal dunia seluruh hartanya habis. Ini perjuangan. Apabila kita ingin mendapatkan mahabbah Allah, surga Allah, ampunan Allah, maka harus ada sesuatu yang kita perjuangkan, kita korbankan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di Madinah, mohon maaf, ada seorang sahabat Ansor yang paling kaya, namanya Abu Thalhah Al-Ansari. Abu Thalhah Al-Ansari ini merupakan suami daripada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini dikenal dengan Ar-Rumaisa. Ar-Rumaisa ini julukan untuk beliau. Di antara kemuliaan Ar-Rumaisa, ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, telapak kakinya terdengar di surga. Ini telapak kaki siapa? Ternyata telapak kaki Ar-Rumaisa, ibundanya Sayyiduna Anas ibn Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya bernama Abu Thalhah Al-Ansari. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah engkau mendapatkan kebaikan yang sempurna. Ada yang menafsirkan albir di sini al-jannah. Engkau tidak akan masuk surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan sebagian, bukan semua, sebagian harta yang paling engkau cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Thalhah Al-Ansari, orang paling kaya di Madinah, kebunnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, langsung mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Betul kata Rasulullah. Lalu bagaimana? Wahai Rasulullah, engkau tahu aku ini memiliki kebun yang banyak di mana-mana, ratusan. Tetapi ada satu kebun yang paling aku sukai, paling aku cintai, itu di depan Masjid Nabawi, Bairuha namanya. Saksikan wahai Rasulullah, innaha shadaqatun lillah. Saksikan wahai Rasulullah, tanah yang paling aku cintai ini aku wakafkan, aku sedekahkan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk menolong agama Allah, untuk membantu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa respon Rasulullah saat itu? Bah, ini sesuatu yang luar biasa. Bah, kata beliau, ini sesuatu yang luar biasa. Dzalika malun rabih, ini harta yang menguntungkan, ini harta yang menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar
engkau menginfakkan, mewakafkan tanah ini ingin mendapatkan surga. Artinya kita boleh mengharapkan surga dengan kita berwakaf. Surga tidak bisa didapat selain dengan pengorbanan. Abu Thalha Al-Ansari mengajarkan kepada kita dengan mewakafkan tanah yang paling dia cintai semata-mata ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengorbanan di sana. Kita lihat misalnya bagaimana anak tiri beliau Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu an yang 10 tahun menjadi khadimun Nabi. Tidak pernah sedikit pun beliau mengecewakan Nabi, membantu Nabi setiap hari. Ada perjuangan di dalamnya, menyiapkan mandi Nabi, menyiapkan sendal Nabi, menyiapkan baju Nabi. Nabi ingin berangkat, kendaraannya dipersiapkan. Sampai 10 tahun beliau lakukan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridha terhadap Anas bin Malik. Keluar dari lisan beliau satu doa, Allahumma barik lahu fi rizkihi, ya Allah berkahi Anas dalam rizkinya, wa barik lahu fi umrihi, berkahi Anas dalam umurnya, wa barik lahu fi dzurriyyatihi, dan berkahi Anas dalam keturunannya. 3 doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat pengorbanan, perjuangan yang dilakukan oleh Anas bin Malik, khidmah Anas bin Malik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan umur yang panjang melebihi 100 tahun. Pada masanya beliau menjadi miliarder dan beliau diberkahi dengan anak-anak keturunan yang menjadi orang-orang soleh, para ulama. Terakhir, ada sebuah kisah. Di Indonesia terdapat seorang ulama besar, pendiri organisasi terbesar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Dulu beliau mondok atau mesantren di Bangkalan, berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Tetapi ketika mondok di Bangkalan, beliau tidak belajar ngaji kitab, tidak belajar kitab kuning. Beliau hanya diperintah mengembala kambing, mengembala kuda-kuda kiai, sapi-sapi kiai. Setiap hari beliau lakukan sebagai bentuk khidmah, pengorbanan terhadap seorang guru. Setiap hari dilakukan. Tiba suatu hari, Hashim muda mendapati gurunya Syekhuna Khalil Bangkalan termenung di bawah masjid, di depan masjid. Dilihat, ada apa gerangan? Kok sepertinya guru saya ada masalah. Lalu didekati, kemudian ditanyakan, wahai guru, apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah ada masalah? Lalu sang guru menjawab, betul, cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank. Jatuh ke septic tank. Dengan tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, Hashim muda pada saat itu mengatakan, izin wahai guru, aku ambilkan cincin engkau. Maka seketika Hashim muda masuk ke dalam septic tank. Bayangkan kalau saat itu santrinya 1000, septic tanknya dalamnya seberapa, luasnya seperti apa. Tetapi karena khidmah perjuangan terhadap guru ia lakukan. Ia lari ke kiri, ia lari ke kanan. Ternyata ada di tengah. Alhamdulillah, kata Hashim muda, cincinnya ketemu. Maka seketika waliullah ini, Syekhuna Khalil Bangkalan ini mengatakan, aku bangga kepadamu, aku senang terhadapmu, aku cinta kamu, mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Didoakan seperti itu, refleks keluar dari mulut gurunya. Maka sampai sekarang tidak ada yang tidak kenal Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang pengikutnya di dunia ini bisa dibilang paling banyak, jutaan, organisasi terbesar di dunia. Namanya harum menjadi guru para ulama. Itu berkat apa? Berkat pengorbanan, berkat perjuangan,
berkat khidmah terhadap guru, terhadap Islam, terhadap orang-orang yang memiliki ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu guru kami Profesor Ali Mustafa Yakub seringkali menasehati al-hayatu harakah wal mautu sukut faman lam yataharrak fahuwa mayyitun qabla ajalih. Hidup itu berjuang, hidup itu berkorban, hidup itu khidmah, memberi manfaat, sementara mati itu diam, tidak bermanfaat, tidak bergerak. Faman lam yataharrak fahuwa mayyitun qabla ajali. Siapa yang tidak bergerak, berkorban, berjuang, berkhidmah, maka dia adalah mayat hidup, dia mati sebelum ajalnya datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi dit-tawli wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana ziyaratal haramain li ada'in nusukain wa ziyarata sayyidil thaqalain jaddi sayyidina al-Hasan wal Husain sanatan ba'da sanah marratan ba'da marrah karratan ba'da karrah. Allahumma rzuqna wa iyyahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur bi rahmatika ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.